Alkitab menuliskan dalam Galatia pasal yang keempat, selama seorang ahli waris belum akil balik, dia tidak berbeda dengan seorang hamba, walaupun dia adalah tuan atau pemilik segala sesuatu. Ahli waris yang belum akil balik itu harus terus berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Beri hatimu, beri hidupmu terbuka. Izinkan Tuhan bawa aku masuk dalam hidupmu, menjadi wali dalam hidupmu, untuk memastikan terbangunnya pola kehidupan ilahi. Oh, come on, katakan amin. Memastikan kehidupan sehari-harimu selalu selaras dengan firman, sehingga kehidupan sehari-hari saudara menjadi suratan yang terbuka. Kehidupan sehari-harimu betul-betul memanifestasikan prinsip-prinsip firman, sehingga bukan hanya menjadi wacana. Firman bukan hanya jadi informasi atau wacana, tapi firman betul-betul menjadi sebuah manifestasi dalam kehidupan sehari-hari. Bekerja secara nyata, memunculkan banyak kesaksian. Karena kita masih ada di tengah dunia yang jahat ini. Jadi kita akan masih menghadapi serangan dari iblis. Kita masih akan menghadapi tantangan yang dibuat si jahat. Tapi ingat, setiap kali ada gangguan dari musuh, itulah alasan, itulah sarana yang Tuhan beri untuk kita punya koleksi kemenangan lebih banyak lagi. Jadi hadapi dengan takaran iman. Setuju, amin? Ketika saudara mulai melihat bagaimana Tuhan memunculkan, ada orang-orang yang sudah dia bentuk dengan tangannya sendiri, memanifestasikan hari-hari sorga di bumi. Lalu Tuhan mulai membawa engkau terhubung dengan orang tersebut. Secara langsung, tidak langsung, Tuhan sedang membawa saudara untuk dibapai oleh Tuhan sendiri. Sebagai akibat saudara mulai mencari Tuhan lebih lagi. Oh, come on. Tuhan membawa saudara untuk mulai dipertemukan dengan orang-orang yang sedang menjalani hari-hari sorga di bumi. Engkau sedang ayomi, engkau sedang ada dalam Genau Anoten untuk merombak dasar berpikirmu, sikap hatimu. Ada orang di sini. Dengan cara yang tersembunyi Tuhan sedang mulai membapai saudara. Tugas dari si Bapa rohani bukan membawa saudara kepada dirinya, tapi membawa saudara terhubung dengan realita Bapa di sorga. Karena ingat baik-baik, Bapa rohani hanyalah representasi, resources, tapi bukan the source. Saya itu cuman perwakilan. Dia sumbernya. Di sana kantor pusatnya. Biarlah setiap kali ada hamba Tuhan memanggil dirinya Bapa rohani, orang-orang tersebut menyadari dia tidak berhak untuk memiliki jemaat atau anak rohani yang ada. Dia hanyalah wali. Tapi kenapa disebutnya bukan wali rohani? Kenapa sebutannya Bapa rohani? Karena engkau harus merepresentasikan Bapa yang di sorga. Jadi tugas kita adalah membawa setiap jemaat anak rohani untuk terhubung dengan Sang Bapa itu sendiri. Karena Bapa di sorga berkeinginan untuk juga bisa menaburkan, menanamkan porsimu. Dengar ini. Ketika Tuhan membawa saudara ada di dalam pengayoman hidup saya, engkau sedang menikmati, saya sedang berbagi porsi Tuhan dalam hidupku. Tapi ketika saudara mulai bisa bergabung, menikmati bersama-sama porsi Tuhan yang Dia berikan kepadaku, tujuannya apa? Supaya engkau terhubung dengan Allahku.
Saat saudara terhubung dengan Allah dari Bapa rohanimu, engkau bisa langsung berseru secara langsung, ya Aba, ya Bapa. Dan Bapamu di sorga meresponi engkau. Engkaulah anak yang kukasihi. Oh, come on. Ketika saudara mulai bisa berseru secara langsung, dan dari sorga Bapa meresponi saudara, pada saat itulah Tuhan akan memberikan porsimu. Porsi yang saya terima dari Tuhan, saya bagikan kepada setiap saudara. Dengan satu tujuan, agar engkau bisa ikut berfellowship bersama dengan aku dan Tuhan yang aku sembah. Tapi ketika fellowship itu mulai terbangun, Dia, Sang Bapa itu sendiri, juga ingin tinggal berfellowship langsung dengan saudara. Sehingga masing-masing engkau, katakan setiap kita. Boleh lihat kanan kiri bilang artinya termasuk kamu. Haleluya. Katakan sama-sama setiap kita. Yang keras, setiap kita, masing-masing kita akan menerima porsiku yang dari Tuhan. Alkitab menuliskan dalam Roma pasal yang ke-8, dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat. Ayo dong kutip ayat selanjutnya. Dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ketika engkau tidak lagi di bawah perwalian, ketika engkau sudah menjadi dewasa, karena engkau mau menyatukan dirimu dengan porsi yang Tuhan percayakan padaku, sehingga engkau terhubung dengan Allah yang kusembah. Engkau secara pribadi bisa menikmati persekutuan dengannya. Engkau menerima porsimu. Saat saudara menerima porsimu, engkau akan mengalami lompatan-lompatan iman. Engkau akan alami hidupmu disetarakan. Tidak ada lagi yang seperti lembah, tidak ada lagi yang seperti gunung, tidak ada lagi yang berlekak-liku. Tapi engkau diratakan, dibawa hidup dalam standar iman, standar pengenalan akan Tuhan. Oh come on. Engkau dibawa alami pekerjaan roh yang sama. Dan saat itulah, dengan sangat rindu seluruh makhluk menunggu waktu Tuhan merepresentasikan engkau sebagai anaknya. Semalam kemarin saya melakukan pemberkatan nikah. Ketika prosesi pernikahan dilakukan, mempelai pria membuat ikatan janji dengan mempelai wanita. Mempelai wanita membuat ikatan janji dengan mempelai pria. Lalu setelah itu diberkati. Ada orang di sini? Lalu setelah diberkati ada prosesi yang lain-lain, dan ujungnya setelah selesai ada sebuah pengumuman. Saudara yang kekasih, sebagai hamba Tuhan, aku umumkan, inilah pasangan paling baru, fresh from the oven. Di seluruh dunia inilah yang terbaru. Kita berikan tepuk tangan, Tuan dan Nyonya Maranatha. Contohnya. Kok pada ketawa, kenapa nggak tepuk tangan, malah ketawa. Tuhan itu sudah sangat pengen membuat announcement. Inilah dia, anakku. Yang awalnya cuman saudara Maranatha, saudari Leoni. Begitu prosesi sudah selesai. Hari-hari ini Tuhan sedang terus melakukan prosesi itu. Dia cetak hidupmu, dia persiapkan engkau untuk kemudian dibuat announcement. Inilah dia, anakku yang kukasihi. Dan saya punya sebuah berita untuk para pendeta yang selalu kepengen jadi bapak rohani. Alkitab tidak pernah menuliskan dengan sangat rindu seluruh makhluk menanti saatnya bapak-bapak muncul.
Seluruh makhluk menantikan saat untuk anak-anak Allah dinyatakan. Jadi jangan pede, jangan merasa bangga kalau sudah mengaku diri jadi bapak rohani. Tugasmu itu cuma jadi wali. You tidak berhak duduk di kursi singgasana raja. You boleh duduk di sana selama pangeran masih kecil. Begitu pangeran bertambah besar, jangan bunuh pangerannya. Persiapkan sang pangeran sampai layak menduduki tahta. Dan ketika waktu itu tiba, legowo menyingkir. Keluar dari singgasana. Karena itu hak dari sang anak. Dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan. Bapamu yang di sorga membuat announcement, inilah dia, anak yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Anaknya izinkan kuasa firman terus kerja dalam hidupmu. Izinkan kuasa Roh Kudus terus mencetak ulang jalan berpikir, dasar keyakinan, sikap hati yang saudara miliki. Ada orang di sini. Dalam kemurahan yang Tuhan berikan kepadaku, saya harus berkata kepada saudara, ikutilah teladanku. Lihat bagaimana aku hidup bagi Tuhan. Lihat bagaimana aku di sepanjang tahun-tahun pelayanan ini. Kalau saya hitung-hitung berarti BCC sudah berapa? 19 tahun. Tahun ini Agustus nanti 19 tahun. Kalau pelayanan saya sendiri 8, 9, 34 tahun. Sepanjang 34 tahun, sepanjang 19 tahun di BCC. Saudara selalu melihat bagaimana Tuhan terus kerja di dalamku, lewat hidupku untuk membangun hidupmu. Dan saya percaya hal yang sama akan Tuhan lakukan atasmu. Apakah Pak Stephen tidak mendapati ada sandungan? Banyak. Saya sering kesandung-sandung. Tapi ketika kakiku lemah, aku kuatkan kembali dasar keyakinanku. Ketika tanganku lemah, tidak bisa lagi terus angkat tangan dan meminta anugerah dicurahkan. Kayak Musa, ketika Israel bertarung melawan Amalek. Tiap kali tangan Musa diangkat, Israel menang. Kalau Musa capek, tangannya turun, Amalek yang menang. Harun dan Hur harus menopang tangan Musa. Saya nggak tahu berapa banyak Harun dan Hur yang kelelahan menopang tangan. Harus gentian. Tapi sepanjang tahun-tahun itu tanganku akan terus diangkat. Mendoakanmu dan memastikan sorga terus terbuka dalam hidupmu. Karenanya saya mendorong saudara, nikmatilah, ayo menikmati porsi yang Tuhan berikan kepadaku. Supaya engkau bisa menikmati porsimu sendiri. Karena tanpa engkau terhubung secara pribadi dengan Allah yang aku sembah, engkau akan terus bergumul dalam kehidupanmu sehari-hari. Tapi hari ini aku deklarasikan masa pergumulan hidup sehari-hari sudah selesai, sudah berakhir. Mungkin aku bukan pendeta yang diurapi dengan luar biasa, dengan kesembuhan, mujizat, dan berbagai macam keilahian yang lain. Tapi aku tahu pasti aku diurapi untuk menjalani hari-hari sorga di bumi ini. Aku tahu pasti Tuhan membangun hidupku untuk memperlihatkan kepadamu orang yang berjalan dalam lingkupan tangan Tuhan pasti selalu berkemenangan, pasti selalu alami pengayoman, pasti selalu alami penjagaan, selalu alami pemeliharaan. Hal yang sama Dia akan lakukan dalam hidupmu, dalam kehidupan sehari-harimu, sehingga apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dia menyertai engkau seperti Dia menyertai Yusuf, Dia menyertai Daniel. Hal yang sama akan Dia lakukan dalam hidupmu, seperti Dia menyertai Paulus, seperti Dia menyertai Yesus sendiri. Dia menyertai engkau di segala hari-harimu. Oh, rakala berasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
pernah ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi, naikkan lagu ini dari awal. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Nyatakan keyakinan imanmu. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat dua tanganmu, bersamamu, bersamamu Bapa. Melewati semua perkenanmu, ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, bersamamu, bersamamu Bapa. Haleluya. Thank you. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terimalah anugerah-Nya bekerja atas hidupmu, memampukan engkau untuk semakin bertambah kuat, semakin bertambah akurat, semakin hidup berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Terima anugerah-Nya atasmu, memampukan engkau terus berjalan dalam kebenaran, memampukan engkau menjadi manifestasi perwujudan hari-hari sorga di bumi ini. Haleluya. My goodness, my goodness, my goodness. Apapun kondisi dan keadaan hidup kami, biar pagi hari ini, katakan pagi hari ini, aku kembali terhubung dengan rencana kekal yang Bapa miliki atas hidupku. Biar sekali lagi
Aku terhubung dengan realitas sorga yang Bapa sediakan sebagai porsi rohani bagi hidupku. Aku terima dengan iman di dalam nama Yesus. Aku dikuatkan, aku dibaharui, aku dipulihkan, aku alami terobosan, aku kembali berkemenangan dalam segala hal. Damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan Roh Kudus, yang melampaui segala akal, kembali berkuasa, memerintah pikiran dan hatiku, menguasai aku sedemikian rupa sehingga aku aman, aku tenang di dalam Dia. Demi nama Yesus, yang percaya katakan Kamu tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Saya percaya pemulihan kehidupan umat Tuhan terjadi ketika umat Tuhan yang selama ini hidup dalam kondisi tertekan, hidup dalam kondisi terintimidasi, mulai melihat ada orang-orang yang Tuhan cetak hidupnya dan Tuhan munculkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membawa hari-hari sorga di bumi. Ketika hal itu terjadi, saudara ditarik Tuhan berinteraksi, memberi diri untuk diayomi. Dan selama saudara terus membuka hati, menyatukan pikiran, sehingga buah kerajaan mulai muncul dalam hidupmu. Itu menjadi awal dari proses pembapaan yang Bapa Sorgawi lakukan lewat seorang Bapa rohani. Bukan untuk kemudian sang Bapa rohani bisa manipulasi jemaat atau anak-anak rohani yang ada. Tapi sang Bapa berkewajiban, bertanggung jawab membawa setiap anak rohani terhubung secara pribadi dengan realita Bapa di sorga. Karena setelah itu sang Bapa itu sendiri ingin memberikan porsinya kepadamu. Suka tidak suka, saya harus belajar menyadari sebagai Bapa rohani aku punya banyak kekurangan. Masih ada banyak kelemahan. Sehingga tidak mungkin saya memberikan semua yang menjadi porsimu. Aku hanya bisa memberikan kepadamu apa yang menjadi porsiku. Tapi masing-masing saudara sebagai seorang anak Allah yang Maha Tinggi, engkau berhak menerima warisanmu. Tapi warisanmu hanya bisa engkau nikmati ketika engkau telah melewati proses perwalian, melewati proses pembapaan, di mana Allah sendiri membapai engkau lewat orang-orang yang Dia bentuk, yang Dia cetak, supaya engkau mewarisi dasar keyakinan yang sama, mewarisi dasar berpikir yang sama. Come on, katakan amin. Mewarisi sikap hati yang sama, menjadi sebuah fondasi rohani untuk engkau memulai perjalanan rohanimu bersama dengan Bapa di sorga. Mungkin saudara bertanya, kalau aku jalan sendiri dengan Bapa di sorga, apakah aku akan jalan terlepas dari Bapa rohaniku? Tidak. Engkau justru akan dibawa oleh Bapa di sorga menjadi kepanjangan tangan. Mandat yang Dia berikan kepadaku, sekarang Dia berikan kepadamu juga. Ketika saudara mewarisi porsimu, engkau akan menerima mandat Tuhan untuk dirimu. Oh, come on. Sesuai dengan panggilan Tuhan yang ada padamu. Lewat porsi yang saya terima, guru-guru di QCA saya kondisikan untuk terhubung dengan realita Tuhan. Apa tujuannya? Supaya semua guru di QCA punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dan guru di QCA menerima porsi mereka
Saya hanya menerima sekelumit porsi tentang dunia pendidikan yang hanya memampukan saya jadi founder. Tapi saudara, para guru menerima takaran anugerah yang membuat saudara berinteraksi dengan siswa-siswi day by day, tiap hari. Oh, come on.